Oke teman-teman, sebelum kita mulai kelas fotografi pada kali ini, kita perkenalan dulu. Saya Gimnastiar Fadli Laurika sebagai pemateri pada kelas fotografi kali ini. Saya seorang freelancer fotografer yang sudah berkecimpung di dunia fotografi. Dan ini adalah kamera yang saya gunakan selama saya bekerja. Saya sudah menggarap berbagai macam proyek, mulai dari nikahan, lamaran, ulang tahun, event musik, event agama, dan lain sebagainya. Berbicara tentang fotografi, apa sih itu fotografi? Fotografi memang sebuah teknik dalam menangkap gambar. Namun bagi saya fotografi lebih daripada itu. Fotografi adalah sebuah seni bagaimana kita bisa menangkap sebuah momen yang tidak akan terulang kembali dengan kamera. Menangkap sebuah gambar yang baik memerlukan teknik dasar yang baik pula. Nah, teknik dasar dalam fotografi ini dinamakan segitiga exposure. Segitiga exposure ini terdiri daripada 3 elemen. Yang pertama, itu ada shutter speed, yang kedua ada ISO, dan yang ketiga ada aperture. Nah, shutter speed itu apa sih? Shutter speed adalah kecepatan sebuah kamera dalam menangkap gambar. Shutter speed yang besar itu ada di angka 1/100, 1/800, atau bahkan 1/1000. Shutter speed yang kecil itu di angka 2 detik, 8 detik, atau 10 detik. Nah, jika kita menggunakan shutter speed yang besar, maka kita bisa menghasilkan gambar yang sangat tajam, dan juga ketika kita menangkap objek yang sedang bergerak, objek tersebut akan terlihat seperti diam. Begitupun sebaliknya, jika kita menangkap gambar dengan shutter speed yang kecil, itu akan memunculkan efek blur atau menciptakan foto yang blur. Namun perlu diingat juga, shutter speed yang besar itu bisa menimbulkan gambar yang gelap. Begitupun sebaliknya, shutter speed yang kecil walaupun menimbulkan foto yang blur, tapi menghasilkan gambar yang lebih terang. Untuk itu muncul pertanyaan, bagaimana nih kita bisa menghasilkan gambar yang terang tapi tidak ngeblur? Maka kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ISO. Apa itu ISO? ISO adalah sensitivitas cahaya pada kamera. ISO ini terdiri dari angka-angka mulai dari 100 sampai 6400. Semakin besar ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Begitupun sebaliknya, ISO semakin rendah, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Namun, walaupun ISO yang besar bisa menciptakan gambar yang lebih terang, tapi bisa menimbulkan noise pada foto. Noise ini seperti butiran-butiran pasir yang bisa merusak estetika foto. Lalu muncul pertanyaan nih, bagaimana kita bisa menciptakan foto yang tidak ngeblur, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, dan juga tidak muncul noise nih? Maka kita masuk nih ke poin yang ketiga, yaitu aperture. Apa sih itu aperture? Aperture adalah bukaan pada lensa yang mengatur jumlah banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk pada kamera. Semakin besar bukaan lensanya atau bukaan aperture-nya, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Artinya dapat menciptakan gambar yang semakin terang. Begitupun sebaliknya, bukaan lensa yang semakin kecil akan membuat gambar menjadi semakin gelap. Nah, kita bisa lihat contoh foto-foto yang dimana objeknya itu terlihat jelas, tapi backgroundnya atau latar belakangnya itu ngeblur. Itu menggunakan bukaan lensa yang lebar. Nah, sebaliknya, kita bisa melihat juga nih foto landscape atau foto pemandangan atau foto grup di mana muka orang-orang itu terlihat jelas. Ini menggunakan bukan lensa yang kecil. Artinya bukan lensa yang kecil ini membuat foto seluruh bagiannya itu terlihat jelas. Namun di aperture ini kita perlu ingat konsep keterbalikan, di mana bukaan lensa yang semakin besar itu angka yang tertulis semakin kecil. Begitupun sebaliknya, bukaan lensa yang semakin kecil, angkanya semakin besar. Sebagai contoh, f1,8 itu adalah bukaan lensa yang besar. Berbanding terbalik dengan f yang di angka 6 atau di angka 4, itu adalah bukaan lensa yang kecil. Maka kita harus ingat nih, supaya tidak ketukar. Bagaimana kita bisa mengatur bukaan lensa yang besar dan juga bukaan lensa yang kecil. Untuk itu, semua ketiga elemen ini sangat penting dalam menciptakan foto-foto yang bagus.
Foto yang bagus di sini adalah tidak terlalu terang atau kita bisa sebut dengan over exposure dan juga tidak terlalu gelap atau under exposure. Jadi itulah materi pada kelas fotografi kali ini. Semoga kita bisa ya ke depannya menciptakan foto-foto yang bagus gitu. Karena foto yang bagus adalah tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Saya Gimnastia Fadlaurika, pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join ya dan juga sudah memperhatikan pada kelas fotografi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memotret.